Sunday Live Talk Show. It is the third week of the month of July 2021. Hope all of you are doing great and are fine in the midst of pandemic that has become a bit bad, especially in these few weeks. But I hope all of you, especially those who are living in Indonesia, I hope you are still staying home, staying safe and staying healthy, because that's the most important thing for now for us to do. And yeah, just follow everything, all the instruction of the government, all the instruction of the leaders of this country. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Timotheus about the lessons learned in pandemic, pelajaran yang kita pelajari di tengah pandemi ini. I'm sure it's going to be a great blessing to all of us. But before that, we're going to worship the Lord and we're going to enter into His presence more. So prepare your heart and prepare your mind as we enter into worship, and let's bow our head and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, Lord, for this day, Lord, for this special day, Father, for this anointed day, for this blessed day, Lord. Thank you, Lord. If we are still alive, if we are still strong, if we are still healthy, Lord, it is only because of your grace, because of your mercy, and because of your goodness, Lord. And now, Lord, we just want to give this time completely into your hands, Father, and we just want your Holy Spirit to touch each and every one of our hearts, touch each and every one of our houses, and let us learn something today, Father. Thank you, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's prepare our hearts and let's worship. I believe He's in control of our life. He's in control of every situation that is happening in our country, in our nation, and surrounding us. Hallelujah. Thank you, Lord. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves to come, I'll stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak intended. In you I find my rest. You are in control. Hallelujah, Jesus. Through valleys will trust you, Lord. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. Hallelujah, Jesus. You guide our every step, Lord. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak intended. In you I find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. Tell my soul again, you are in control. Though the seas are raging, you will speak intended. In you I find my rest. You are in control. Hallelujah, Lord. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one I will trust. I will trust in only you. No one, Lord, no one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one I will trust, and I will trust in only
You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak intended. In you I find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak intended. In you I find my rest, you are in control. Hallelujah, Lord. You are in control of our lives. You are in control of every situation, God. You are everywhere. We praise you, God. We worship you, Father. You are omnipresent, God. Oh, hallelujah. Sharalanamaya sekaranamalanamase. Yaralanamanamase karalamanamase. Hallelujah. We worship you, Father. We honor you, Lord. Sharalanamase karalamanamase. We just give this time into your hands. Hallelujah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, nyatakan bersamaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya, kami memuji Engkau, Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Kau berdaulat Tuhan atas hidup kami. Oke.
tunggu agar koneksinya tersambung. Oke. Alright, sepertinya kita masih. Shalom, Pastor. Shalom. Shalom. Wah, kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Pastor di live Instagram ini. Terima kasih Pastor untuk waktunya, untuk kesediaannya. Thank you so much. Iya. Halo Bro Daniel. Suatu kehormatan juga ya. Suatu kehormatan juga bisa di channelnya Bro Daniel nih pada hari ini. Bisa ngisi untuk saling memberkati ya. Yes, pasti. Haleluya. So, Pastor, aku nih bingung nih Pastor. Pastor sebenarnya kan kalau aku lihat kan dari profilnya aja kan sudah ada apa namanya, pernah belajar lah sebelumnya studi lagi. Lantas apa sih yang membuat pastor mau gitu melakoni atau mempelajari tentang teologi itu, Pastor? Mengapa mau belajar Alkitab, Pastor? Apakah memang cita-cita ingin jadi seorang hamba Tuhan atau karena apa, Pastor? Oke. Jadi gini, pada waktu di 2015 saya itu sudah ada keinginan untuk berkuliah teologi di salah satu STT di daerah Jakarta Barat ya. Kemudian pada saat itu belum ada panggilan lagi karena saya mencari informasi. Ternyata suaranya hilang, Pastor. Suaranya hilang ya. Oke. Ya, hilang tadi. Tes. Oke. Sudah jelas? Ya, Sudah jelas? Iya. Oke. Jadi 2015 itu sebenarnya saya udah ada kerinduan untuk belajar teologi. Seperti itu. Jadi singkat kata pada waktu itu saya minta informasi di salah satu STT tersebut. Ternyata tidak ada informasi sama sekali. Nah, saya berdoa mungkin Tuhan belum berkehendak saya untuk kuliah di tahun itu, di tahun 2015-2014 itu. Kemudian singkat kata di 2016 akhirnya saya diajaklah salah satu kawan juga kan, kebetulan salah satu pelayan juga bersama saya, dia untuk kuliah teologi. Kemudian saya berdoa dan kemudian akhirnya saya mengokekan untuk kuliah teologi. Jadi sebenarnya kalau untuk jadi pendeta itu tidak ada dari kepikiran saya untuk jadi pendeta, Bro Daniel. Apalagi basic dari saya sendiri adalah agamanya agama yang memang agama Konghucu ya, agama yang memang ya orang Sumatera ya, Sumatera Konghucu yang lebih kuat. Jadi tidak ada kepikiran untuk jadi pendeta, apalagi belajar teologi. Itu tidak ada, Bro Daniel, seperti itu. Oke. Nah, dari latar belakang agama Konghucu, berarti Pastor tidak lahir dari keluarga yang memang sudah kenal Tuhan Yesus sebelumnya, kalau aku bisa kan? Betul, oke. Nah, bagaimana Pastor bisa sampai mengenal Tuhan Yesus sendiri, Pastor, ketika latar belakang Pastor adalah beragama Konghucu itu? Saya terima Tuhan Yesus itu, saya dibaptis itu di 2004 ya, di 2004. Nah, sebelumnya itu ada kisah-kisah yang memang bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu pada waktu saya di bangku sekolah SMP. Tetapi pada saat itu saya belum dibaptis ya. Karena ada sesuatu yang mujizat Tuhan itu turun atas saya. Jadi pada waktu itu ya kita kan kalau namanya SMP kan nakal-nakalnya kita kan dorong-mendorong gitu kan di panggung kan, dorong-mendorong, kemudian kita loncat-loncat dan sebagainya. Suatu ketika saya itu bandel-bandelnya saya loncat dari panggung itu kedorong gitu loh, kedorong kemudian jatuh, kemudian tangan saya tuh patah, Bro Daniel, tangan kiri. Saya tunjukin ya, ini tangan kiri saya. Tapi saat ini kan tidak ada yang namanya operasi dan lain-lain. Jadi pada saat itu akhirnya tangan saya patah, kemudian di bagian di sininya, di bagian ininya rengat. Jadi kondisinya kemudian tulangnya ini yang di tulang ininya
Saya tunjukin sebentar. Hmm. Tulang ininya agak keluar, tetapi tidak keluar. Dia kemudian tangan saya bentuknya liter S seperti itu. Nah, singkat kata saya ke salah satu Shinsei, saya tidak ke dokter, Bro Daniel. Shinsei, kemudian pada saat itu ada anaknya dari Shinsei itu memakai kalung salib, Bro Daniel. Kemudian pada saat itu saya tahu tuh tangan saya patah, kemudian saya tahu dan ini pasti sakit banget untuk nahan tangan saya untuk diluruskan kembali dan ini dimasukkan ke dalam lagi, Bro Daniel. Betul. Ya, kemudian tangan saya diurut dari bawah ke atas, kemudian ininya dimasukin, Bro Daniel. Nah, sebelum dimasukin plek gitu kan, masukin, saya merem, saya lihat salib, saya merem, saya yakin dan percaya, saya hanya doa begini, saya yakin dan percaya malaikat Tuhan yang ada di salib itu bisa menolong saya, diberikan saya kekuatan. Oke. Wow. Pada saat itu saya belum menerima Tuhan Yesus loh, belum. Kemudian pada akhirnya, benar, Bro Daniel, pas saat plek, ya kan, plek gitu kan, masuk gitu kan. Itu kalau misalkan tidak pakai bius ya, Bro Daniel, tidak pakai bius, itu bisa sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa. Iya. Itu pun saya yakin dan percaya itu hari itu saya diberikan kekuatan, itu pun air mata saya sedikit netes, tapi tidak teriak. Dan akhirnya Shinsei itu bilang, kok kamu nggak teriak ya? Dia kebingungan. Tidak ada yang pernah bisa menahan untuk dimasukin tulangnya, dimasukin lagi kayak begitu, nggak ada yang pernah bisa menahan. Nah, dari situ saya baru cari Tuhan. Saya baru, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Dari waktu SMP saya mulai kenal Tuhan Yesus itu. Mulai ya. Berarti sebelum peristiwa itu, Pastor belum pernah tahu tentang Tuhan Yesus itu sendiri? Belum, karena saya waktu di SD itu saya di agamanya agama Buddhis kan, sekolahnya di agama Buddhis. Ke SMP saya agamanya sekolahnya di agama yang memang Katolik pada waktu itu, Katolik. Seperti itu, Bro Daniel. Oke. Setelah peristiwa itu mulai kemudian mencari tentang Tuhan Yesus, lalu apa yang Pastor dapatkan? Apakah mendapatkan seperti bimbingan dari kakak rohani, ataukah memang Pastor maju sendiri dan langsung berjalan sendiri untuk mau dibaptis dan lain sebagainya, atau seperti apa, Pastor? Saya sih dari Tuhan Yesus itu sendiri sih. Jadi istilahnya berdasarkan pengalaman hidup yang selama ini saya rasakan. Jadi memang dari Tuhan Yesus itu sendiri yang bimbing aku, yang memang jaga aku sampai saat ini. Seperti itu, Bro Daniel. Dan kalau nggak ada Tuhan Yesus itu sendiri, nggak ada Roh Kudus yang memberikan kepada aku, sampai saat ini saya nggak mungkin kuat, Bro Daniel. Nggak mungkin kuat. Apalagi kan dalam kondisi saat ini ya, Bro. Betul sekali. Nah, tapi kan mengalami yang namanya waktu itu kan masih SMP, berarti kan masih SMP. Kemudian berganti agama dari Konghucu menjadi Nasrani, menjadi Kristen, percaya Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Kemudian apakah sempat mengalami penolakan dari keluarga? Karena kan keluarga beragama Konghucu. Enggak sih, Bro Daniel. Puji Tuhannya enggak. Jadi keluarga pun menerima dengan baik. Dan kebetulan akhirnya di 2016 dan 2018, walaupun Mami dan Papi saya dipanggil Tuhan, pada akhirnya Mami dan Papi saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Puji Tuhan. Wow. Ya. Karena itu ada tanda-tanda mujizat yang selama Mamiku bolak-balik rumah sakit itu ada tanda-tanda yang memang mujizat dari Tuhan beberapa kali, dan saya yakin dan percaya itu dari Tuhan Yesus itu sendiri yang nolong ya. Kemudian dari papiku juga yang orang Sumatera yang memang rada keras, bukan rada keras lagi, keras adatnya yang memang susah diatur. Iya, Bro Daniel, Sumatera itu kan keras-keras, Bro Daniel, yang susah diatur, dan kalau diomongin galakan dia, ya udah kita mah diem aja lah gitu kan. Nah,
dia itu bisa berubah, Bro Daniel. Wow. Pada titik-titik terakhir tuh dia berubah dengan drastis. Itu saya yakin dan percaya kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau bukan karena Roh Kudus, nggak mungkin bisa mengubahkan orang yang memang begitu kerasnya sampai dia begitu lembutnya. Saya pun bisa saya bilang, saya pun yang sudah memang jadi memang hamba Tuhan, kalah bisa hamba seperti papiku. Benar, Bro Daniel, itu titik-titik terakhir. Luar biasa. Dahsyat itu Roh Kudus. Wow. Berlanjut dari semua itu, Pastor, sampai kuliah lalu kemudian mengambil teologi. Sebetulnya, Pastor, ketika kan yang namanya kita belajar teologi kan itu seperti kita membuang waktu kita lagi, membuang tahun-tahun, 2 tahun mungkin, 3 tahun mungkin, tapi kan kita membuang waktu kita. Apa sih yang men-trigger Pastor sampai mau gitu belajar yang namanya teologi itu? Kan kalau misalnya kita sudah bekerja, kita sudah mempunyai kesibukan sendiri, apa yang membuat Pastor kayak seperti tertarik, penasaran, ingin tahu lebih lagi gitu, Pastor? Pertanyaan bagus, Bro. Saya diberikan memang hikmat dari Tuhan bahwa saya ini harus mengajar, Bro Daniel. Jadi pada waktu di 2016 itu ada dua kejadian. Jadi dua kejadian itu, pertama kali awal saya khotbah di 2016, Bro Daniel. Ada dua kejadian. Adalah pertama kali yang saya tiga bahkan. Yang pertama saya masuk kuliah. Yang kedua pertama kali saya awal untuk khotbah. Yang ketiga adalah mami saya dipanggil Tuhan. Nah, jadi ini campur aduk nih, Bro Daniel. Nah, dari awal saya kuliah teologi, jadi istilah kata sudah memang Tuhan kasih hikmat kepada saya melalui ayat juga. Jadi saya ini harus mengajar, saya harus memberitakan Injil siap adanya, dalam waktu keadaan susah dan senang. Jadi pokoknya dalam keadaan susah pun, terpenjara apapun, kamu harus memberitakan Injil. Karena Injil itu memang harus diberitakan supaya orang jangan hanya mendengar dongeng seperti dongeng, tetapi kamu harus mengajar, ya kan? Kan kadang-kadang kan ada yang seperti dongeng kan, gitu kan, seperti itu, hanya bercerita doang. Tetapi harus mengajar bahwa untuk jadi berkat. Nah, ketika itu saya meyakinkan bahwa ketika saya kuliah teologi ini berarti istilahnya udah benar jalannya. Kemudian ditambah lagi, aku telah mengakhiri pertandingan. Itu kan di Timotius itu kan. Aku telah mengakhiri pertandingan. Itu jadi satu bagian tuh, perikop. Saya bingung. Aku telah mengakhiri pertandingan. Apa maksudnya? Kan begitu Paulus menulis itu kan sudah siap untuk mengakhiri pertandingan yang dengan iman kan. Nah, ternyata ada maksud adalah mami saya dipanggil Tuhan. Itu mami saya dipanggil Tuhan. Tetapi pada saat itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Udah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya saya bagaimanapun juga, waduh, saya kaget juga gitu kan. Istilah kata baru masuk kuliah, tapi diberikan hikmat Tuhan dari firman Tuhan. Kemudian mami saya dipanggil Tuhan. Ada apa ini? Saya berdoa lagi, Bro Daniel. Saya berdoa lagi. Tetapi ya dari perjalanan dari 2016 sampai saya lulus kuliah di 2019 itu, puji Tuhan nggak ada halangan. Cuman memang halangannya cuman duka citanya aja. Di 2016 mami saya dipanggil Tuhan, di 2018 papi saya dipanggil Tuhan. Mengalami keduka citaan di tengah kita sedang dekat sama Tuhan. Nah, kan ini seringkali kayak menjadi seperti masalah juga ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Pak. Pastor dan pelayanan juga pasti sering ketemu nih jemaat atau orang Kristen yang saya kok makin dekat sama Tuhan kok makin banyak masalah, makin dekat sama Tuhan kok makin ada cobaan. Nah, ketika pastor juga awal-awal sedang belajar kemudian mengalami duka cita itu sampai ya pastinya tidak enak secara manusiawi, kan pasti tidak mungkin ada seseorang yang bahagia ketika kehilangan seseorang yang istimewa dalam kehidupannya. Nah, apa yang membuat pastor bisa yakin kembali gitu bahwa ya memang panggilan saya adalah untuk melayani dan saya tetap akan melanjutkan ini, tidak akan terlalu lama terniung gitu dalam duka cita itu. Apa yang menyemangati lagi? Yang menyemangati adalah
saya hanya lihat kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Gak ada lebih, gak ada kurang, Bro Daniel. Karena Yesus aja berani mati untuk kita, untuk berani nebus dosa kita semua. Kenapa saya pun tidak mau diproses? Yesus aja diproses. Nah, artinya adalah kita sebagai hamba Tuhan ataupun kita sebagai orang percaya pasti melewati proses itu sendiri. Bukan berarti ketika kita pelayanan, kita jadi hamba Tuhan, tidak ada proses. Tidak mungkin. Semuanya pasti melalui proses. Proses itu yang memang di dalam daging kita, itu nggak enak, Bro Daniel. Artinya gini, daging ini kan kalau dicubit kita sakit. Ya kan? Ya. Hanya di luar, ya. Tetapi yang kita jaga adalah hati kita, di dalam hati kita. Karena Roh Kudus itu di dalam hati kita, ya kan? Kadang-kadang daging ini lemah, roh kita kuat. Jadi istilah kata, saya bagaimanapun juga kita, saya harus berdoa, Bro Daniel. Seperti Tuhan Yesus waktu sebelum ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus kan katakan kepada murid-muridnya, waktu itu murid-muridnya lagi tidur. Pada saat itu ada satu kejadian dan Tuhan Yesus itu menegur pada murid-muridnya, kenapa kalian tidak berdoa dan berjaga-jaga? Yes. Nah, artinya saya pun juga harus berdoa dan saya pun harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena setiap dari kita pasti diproses, Bro Daniel. Makanya aku yakin dan percaya proses yang memang aku lewatin juga nggak mudah, tetapi aku yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama saya, Roh Kudus bersama saya pun pasti bisa mampu melewati ini semua gitu loh, Bro Daniel. Seperti itu. Berlanjut Pastor dari belajar hingga ke dunia pelayanan. Apa yang Pastor temukan atau apa yang Pastor alami ketika masuk ke dunia pelayanan itu, Pastor? Masuk dunia pelayanan ini memang kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang harus kita menjaga hati kita ya. Jadi istilahnya gini, kita ini hamba, bukannya kita ini ketika pastor ini bukannya oh ya pastor jadi orang yang ditinggikan dimulai. Enggak, kita ini hamba. Jadi istilahnya yang memuliakan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi istilah kata kita ya ini ya harus menjaga maksudnya gimana ya? Jangan mempermalukan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi istilahnya kita harus menjaga kita punya gimana namanya. Jadi kitanya sendiri harus karena kita memang kita sebagai orang yang percaya, kita memang harus menunjukkan kasih kita karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih gitu. Jadi di dalam diri kitanya sendiri ini harus nggak boleh tinggi hati, nggak boleh seperti itulah. Pokoknya intinya kalau jadi ya seperti itu, Bro Daniel. Yes. Oke. Begitu masuk pelayanan, apakah langsung melayani sebagai pembawa firman Tuhan atau seperti apa? Enggak. Jadi gini, Bro Daniel. Sebagai masuk pelayanan itu saya awalnya tadinya saya maunya worship leader, maunya singer. Tetapi di bawah Tuhan itu saya menjadi aser. Jadi di hati, Tuhan taruh di hati itu jadi aser loh, Bro Daniel. Bukannya worship leader, bukannya singer. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan, aku baru tahu itu dari Tuhan juga. Worship leader itu nonjol di mimbar, menonjolkan diri istilahnya. Kemudian Tuhan tuh nggak mau taruh di hati saya, jangan. Kamu mulai dari tahap yang paling dasar, yaitu kamu sebagai aser, sebagai penerima tamu. Nah itu yang saya bilang, kita pelayanan harus mulai dari dasar. Kita harus tahu susahnya bagaimana pelayanan, terpenjara. Nah yang menyambungin tadi, saya belum selesai.
kita sebagai orang pelayanan tuh harus siap didera, harus siap difitnah. Kadang-kadang juga ada hamba Tuhan yang difitnah. Kadang-kadang ada hamba Tuhan juga yang disikat, disenggol kanan kiri. Itu pasti ada dalam dunia pelayanan. Tetapi kita harus ingat, saya pernah ditegur sama istri saya. Jadi istilahnya di dalam dunia pelayanan, karena saya baru tahu kan dunia pelayanan itu, oh seperti ini loh. Ketika itu saya ada satu kejadian lah. Jadi buat hati saya itu, aduh kok seperti ini ya. Tetapi akhirnya istri saya menegur, loh kok kamu kok pelayanan kok kayak apa namanya, gelisah ataupun kecewa pada satu orang seperti itu. Kamu nggak boleh begitu. Akhirnya ditegur sama istri saya. Oh iya, oke, maaf. Kemudian saya berdoa, Bro Daniel. Akhirnya Tuhan kasih tahu saya bahwa, hei kamu itu melayani saya, bukan melayani manusia. Tuhan bilang seperti itu. Kamu itu melayani saya, bukan melayani manusia. Jadi kamu kalau pelayanan, kamu harus lihat saya, bukan lihat manusia. Bukan mau dikenal manusia. Bukan mau dipajang, oh ini loh saya loh. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus loh. Jadi senternya itu kan Tuhan Yesus, Bro Daniel. Senternya Tuhan Yesus. Bukannya diri aku. Bukannya aku. Akunya pelayan hanya sebagai penyalur daripada Tuhan Yesus. Ya istilahnya memberitakan Injil, kemudian berdoa dan selain-lainnya. Tetapi semuanya senternya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Wow, luar biasa. Pasti nggak mudah ya Pastor ya untuk melihat segala sesuatu dalam pelayanan yang ternyata tidak jauh berbeda daripada kehidupan nyata secara umum kan Pastor. Benar. Karena saya pun kan ada di sekuler juga dan juga di dunia pelayanan. Betul. Jadi kalau dibilang ya kita dibilang 11-12. Bro Daniel 11-12. Benar, 11-12. Jadi istilah kata hampir sama lah, nggak ada yang beda. Cuman kan kalau untuk yang di gereja atau pelayanan kan lebih ke arah ya memang untuk Tuhan gitu loh. Tapi kalau untuk yang bekerja sekuler kan untuk bos gitu kan, untuk direktur dan sebagainya. Seperti itu. Wow. Pastor, kita melihat bersama bagaimana pergantian terjadi khususnya di dunia pelayanan, juga di dunia pekerjaan dan di semua sektornya. Dengan adanya pandemi dan semuanya berubah menjadi online, termasuk pelayanan pun menjadi online. Bagaimana cara Pastor memaknai pelayanan online ini, Pastor? Terutama semenjak pandemi ini mulai datang. Baik. Sebenarnya pandemi itu mulai di tanggal 15 Maret 2020 ya. Kurang lebih satu tahun lebih sudah berjalankan semuanya online. Pada awal mulanya, kalau saya melihat kan, saya nggak biasa gitu namanya ibadah online, kemudian live streaming, kemudian apalagi tapping dan sebagainya. Itu saya biasanya khotbah tapping dan sebagainya. Itu biasanya saya nggak biasa seperti itu. Yang biasanya saya ketemu sama jemaat-jemaat ya kan, kadang-kadang jemaat banyak tuh. Tetapi yang saya lihat dari sini adalah sebenarnya kita ini dikasih kesempatan di rumah, kesempatan untuk bersama keluarga bangun mesbah Tuhan. Bro Daniel. Wow. Benar. Karena gini, pertama awali 15 Maret saya pun kaget kan. Oh, kita kan sekuler juga kaget karena bukannya pelayanan ya. Sekuler pun kaget terkena kondisi yang namanya pandemi kan. Loh, kok pandemik nih? Wah, goyang ya kan, turun seperti itu, turun ekonomi. Sempat awal itu goyang, kemudian akhirnya apa yang harus saya lakukan? Ternyata pandemi ini saya pelajarin adalah kamu harus diam dulu. Kamu harus diam dan kamu harus berdoa. Kadang benar, kalau kita gerasa kerusuk, udah kebingungan sana sini, kita pun tidak bisa berpikir jernih. Melakukan sana sini, melakukan ini, itu, ini, tapi hasilnya nothing gitu kan. Tapi diam dulu yang saya lakukan. Kemudian berdoa sama warga.
berdoa, bangun mesbah Tuhan, nyanyi seperti Bro Daniel tadi di awal, pujian penyembahan yang luar biasa. Itu nyanyi seperti itu, nyanyi, kemudian baca firman. Nah, di situ ada Tuhan yang berikan kekuatan dari situ. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Dari itu saya lakukan itu selama pandemik. Oh iya loh. Jadi istilahnya ke arah sini PPKM ke arah belakang sini. Jadi seperti yang udah ada waktu tahun lalu gitu kan. Udah biasalah gitu loh. Jadi dianggap biasa gitu. Karena apa? Karena di hati kita, di iman kita ini makin kuat, makin lama makin kuat. Makin kuat, percaya deh. Percaya. Kemudian ketika saya jadi pada waktu bulan November di 2020, saya sempat ada sesuatu yang saya pun worry gitu kan, ada worry juga. Ya kita juga pendeta juga ada worry juga kan, karena kan satu sisi juga kita bisnis seperti itu. Ada worry, ada Tuhan tuh kasih ayat di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan ya. Yes, please. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa dan permohonan ucapan syukur. Nah itu saya lihat, oh iya, berarti lakukan doa, mengucap syukur. Doa, mengucap syukur. Udah gitu aja saya lakukan itu. Itu yang saya lakukan setiap kali melewati tiap bulan masa pandemi ini. Doa, ucapan syukur, bersyukur. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan jemaat ya, ini kita lihat dari sisi point of view-nya jemaat kan Pastor. Sebagai jemaat ya, pertama mereka yang mungkin mempunyai toko atau mungkin mereka mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian harus mungkin yang namanya tutup atau mungkin dikeluarkan dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka jadi kecewa dengan Tuhan, kenapa semua hal ini harus terjadi, seakan-akan seperti Tuhan tahun 2020 sudah cukup menyusahkan, kenapa hal yang sama harus terjadi lagi di tahun yang baru, di saat kita sebagai manusia mungkin mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih bagus daripada tahun 2020, katakanlah demikian. Kemudian yang terjadi adalah hal-hal seperti ini ya, seperti saat-saat sekarang ini. Pasti kan mereka akan kecewa, pasti akan mereka selain daripada mendekat, mereka malah akan menjadi menjauh dan seperti ya kehilangan semangatnya lah. Nah, menurut Pastor, apa yang harus dilakukan ketika mungkin ada dari jemaat seperti itu yang sedang menonton pada malam hari ini, Pastor? Sebenarnya bukannya ini banyak ya. Saya dapat WA itu sangat banyak sekali. Jadi istilah kata ketika kita doakan, ada juga jemaat yang berkata, Pastor, doa itu jadi seperti kayak mentalnya itu seperti memang udah selon, jadi seperti itu. Jadi dia bilang seperti ini, Pastor, saya sekarang ini udah nggak butuh doa, tetapi yang saya butuhkan adalah saat ini adalah uang. Sampai segitu, bahkan kayak begitu Bro Daniel. Tetapi yang saya jawab apa? Saya jawab adalah, Pak, pada saat ini Bapak masih bisa hidup. Sampai saat ini Bapak WA saya, masih bisa hidup, masih diberikan napas, masih diberikan kesehatan. Itu karena siapa? Saya tanya balik. Nah, intinya adalah ketika Bapak masih hidup, masih diberikan kesehatan yang terbaik, pasti Tuhan pun akan lihat Bapak. Ketika Bapak mengeluh saat ini, itu mengeluh hanya kekecewaan saja. Banyak yang kecewa, Bro Daniel. Saya yakin dan percaya banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa, kepahitan. Akhirnya banyak juga yang takutnya juga ada yang meninggalkan. Tetapi istilah kata, jangan lihat sesuatu saat ini, tetapi lihat sesuatu yang sebelumnya.
bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan toko Anda, kemudian bisnis Anda. Ya mungkin pada saat ini kecil lah, menurut saya sih kecil lah, karena mungkin pandemik kan, ekonomi turun dan sebagainya. Tetapi jangan dilihat itu, karena harus dilihat yang besar, universal. Kita harus lihat yang besar. Makanya setialah kepada perkara yang kecil, akan diberikan perkara yang besar. Makanya dari perkara-perkara kecil ini jadi istilahnya ya nanti Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Jadi istilah kata hal ini simple gitu loh. Kalau misalnya berlari kecewa karena hal yang simple, Pak ekonomi saya nggak bisa makan Pak, kemudian ini, loh please jangan tinggalkan Yesus Anda, karena Yesus itu sudah mati di kayu salib buat kita nebus dosa kita. Itu darah yang mahal, bukan darah yang murah. Kecuali kita nggak ada penunjukan, oh Yesus nggak mati di kayu salib atau bagaimana gitu matinya. Ini udah nunjuk gitu loh, menunjuk gitu kan, udah menunjukkan bahwa Yesus itu mati di kayu salib buat kita. Loh, kamu ini mau meninggalkan Yesus karena apa? Karena keegoisan diri, kamunya yang jadinya sia-sia gitu loh. Jadi selama ini kamu jadi sia-sia gitu loh. Ya pesan saya adalah seperti ini. Balik lagi, bersyukur, mengucap syukur. Bro Daniel, bukan itu aja ya. Ada lagi satu, saya kesaksian. Ada satu ibu, baru-baru ini aja. Jadi ibu ini beberapa bulan yang lalu, dia itu satu keluarga kena COVID-19. Satu keluarga semuanya. Ibu ini sama suaminya di rumah sakit, anak-anaknya semuanya isolasi mandiri di rumah, ya. Kemudian dia tiap hari nangis-nangis, Pak, aduh Pak, saya bisa kena COVID Pak, gini Pak, anak saya masih semuanya kena Pak, nangis-nangis lah, gitu loh. Kemudian kita doakan terus, tiap hari kita doain, dan singkat kata semuanya dipulihkan, disembuhkan sama Tuhan. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu, dia ada WA lagi. Kasusnya bukannya sakit, tetapi sakit dompet. Sakit dompet ya. Sakit dompet. Kemudian dia bilang begini, Pak, saya bingung Pak. Saya bagaimana bisa hidup Pak? Gak ada duit Pak. Begini-gini. Ya, saya hanya bisa bilang begini. Ibu waktu sakit COVID terbuktikan bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan, memulihkan ibu. Betul. Dan Tuhan yang sama akan memulihkan ibu walaupun ibu belum melihat. Itu iman. Di Ibrani 11 ayat 1 kan ya. Nah itulah iman. Nah, ibu itu harus bersyukur saja. Di akhirnya dia bilang, iya Pak, terima kasih Pak. Doakan saya Pak. Ya saya kita doakan. Seperti itu. Saya doakan. Banyak macam Bro Daniel. Ada juga yang kemarin ini juga maminya udah umur 88 tahun. Pak, mami saya kena COVID Pak. Minta disembuhkan Pak. Waduh, 88 tahun Bro Daniel. Jadi saya juga berhikmat kan sama Tuhan kan. Karena kondisinya jangan sampai ketika kita bilang, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan mujizat. Tanda-tanda healing mujizat turun atas ibu ini sembuh. Tiba-tiba nggak sembuh, tiba-tiba dipanggil Tuhan kan kita juga ini. Tapi saya akan bicarakan sama dia satu hal. Ibu, maminya ibu udah umur 88 tahun. Iya Pak. Jadi saya akan doakan, tetap doakan. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak, bukan kehendak kita yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan lebih baik bukan daripada kehendak kita. Benar gak Bro Daniel? Betul. Jadi saya bicarakan begitu. Jadi jangan kehendak ibu ya Bu. Kalau ibu mau, saya doakan. Kalau ibu gak mau, saya gak mau. Kenapa? Karena memaksakan kehendak sendiri untuk maminya sembuh. Bagaimana caranya? Ya kan? Tanya Tuhan. Bukan, kita gak bisa kehendak kita sendiri gitu loh. Seperti itu. Betul. Yes. Oh, begitu banyak hal ya, begitu banyak peristiwa yang dialami anak-anak banget. Cuman kalau misalnya nih, Pastor, ada yang bilang gitu,
Kalau begitu berarti kita percuma dong berharap untuk bulan depan untuk menjadi lebih baik, berharap untuk tahun depan untuk menjadi lebih baik, toh seolah-olah harapan itu tidak ada. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana, Pastor? Apakah lihat kembali ke belakang atau seperti apa, Pastor? Karena kalau mungkin kalau dia bilang, saya lihat ke belakang yang saya kebayang cuma tahun 2020 doang. Nah, gimana jadinya? Gini loh, di firman Tuhan berkata juga ada semakin hari semakin sukar, bukan semakin yang oke gitu loh. Betul. Harus menghadapi semakin hari semakin yang sukar. Tetapi ada firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, ya kan? Pencobaan yang biasa. Jadi ada dua hal yang memang harus kita pahamin. Ke depannya memang sukar, tetapi pencobaan yang Tuhan janjikan adalah pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya adalah kita bisa melewati step by step setiap tahunnya dengan Tuhan. Jadi step by step dengan Tuhan. Walaupun keadaan sukar, itu sudah pasti. Sukar itu kan dari kondisi ekonomi, sukar itu dari kondisi mungkin kesehatan dan sebagainya. Itu sukar, jadi sukar. Tetapi ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita pasti dikuatkan. Karena itu aja pegangnya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Keadaan kita kan kelihatan seperti saat ini kan, Pastor, biasa gimana sih Pastor? Ini luar biasa Pastor. Ya kamu bikin biasa aja. Itu kan firman udah tulis, biasa. Jangan bikin yang luar biasa, biasa aja. Ya kan? Udah hajar aja, selon aja. Seperti itu, dalam doa aja, selain aja sama Tuhan. Seperti itu. Tetapi pesan saya adalah satu, Bro Daniel, pada penonton yang live streaming. Tetapi tetap action, arti kata berdoa dan ada actionnya. Jangan berdoa tidur aja, itu pusing kita, Bro Daniel. Jadi actionnya ada sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Ya istilah kata, kan Tuhan kasih hikmat, akal budi dan minta hikmat Tuhan. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Pelajaran dalam pandemi ini adalah apa yang kamu bisa. Kamu bisa apa nih keluarganya? Contoh, saya selain properti juga istri saya kebetulan memang talentanya di keluarganya adalah masak, ya kan? PO makanan, bisa buka PO makanan. Hikmat aja, bikin packaging, buka PO makanan, bisa jualan makanan. Loh, gak usah malu-malu, share aja. Loh, emang kadang kayak begini kan? Ya kita kan mencoba lebih baik dibandingkan lu diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati saya Tuhan. Tetapi nggak ada action. Ya Tuhan juga dia, ya sudahlah, tunggu aja ya. Tunggu aja. Mau diberkati ya, nggak mungkin kan durian jatuh dari atas, bluk, dolar, ini nggak mungkin. Tapi kita harus bekerja. Bro Daniel, kita harus bekerja, kayak gitu loh. Justru karena kita sudah diberikan yang sempurna ini, ya kita harus kasih Tuhan yang terbaik, maksudnya beri yang terbaik, maksudnya berusahalah gitu loh, berusahalah, jangan diam aja. Seperti itu. Teringat yang waktu perempuan 12 tahun pendarahan, Bro Daniel? Ingat gak? Nah, coba kalau dia itu perempuan hanya bilang begini, saya beriman, asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Tetapi dia tidak action, dia di rumah aja. Oh Tuhan Yesus lewat, ya sudah dia diam rumah. Ada gak mujizat terjadi? Enggak mungkin ada. Nah dia langsung kejar Tuhan Yesus. Waktu itu banyak yang berbondong-bondong, tapi dia jamah dengan iman. Karena dia sebelumnya kan pendengaran, dan dia lakukan actionnya. Dia action, dia jamah jubahnya. Akhirnya mujizat terjadi. Sebenarnya tinggal tunggu timingnya aja sih Bro Daniel. Tunggu waktu Tuhan. Kan di Pengkhotbah 3 ayat 1 kan ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan kapan? Indah pada waktunya. Saya yakin dan percaya dan indah pada waktunya Bro Daniel. Udah santai-santai aja. Yes. Wow, luar biasa. Pastor, mungkin ini ya sebagai peneguhan aja atau mungkin sebagai pertanyaan aku ya, Pastor, untuk
semua yang mungkin masih ragu-ragu nih, Pastor. Kita keluar sedikit dari topik kita tentang Boleh. pelajaran yang dari pandemi. Aku ingin tahu nih, Pastor. Pastor sendiri nih, kan kita sudah mendengar terutama akhir-akhir belakangan ini bahwa di dunia pelayanan banyak sekali yang menyebarkan tentang yang namanya vaksinasi, ada chip dan lain sebagainya yang begitu banyak, sempat trending, bahkan sempat heboh sekali dari awal tahun, bahkan sampai hari-hari ini pun masih ada orang-orang yang percaya. Pastor belajar teologi, ya aku lihat adalah master in teologi MTH ya. Nah aku ingin tahu nih Pastor, sebagai seseorang yang telah menjadi teologiawan juga, apakah menurut Pastor masuk akal bila di dalam sebuah suntikan vaksin untuk melindungi dari COVID-19 dimasukkan chip? Apa Gini, tanggapan Pastor? itu sebenarnya gini, karena kitanya sendiri teknologi informasi dari media kan saat ini kan memang luar biasa ya, kita bisa live Instagram pada hari ini juga itu karena teknologi ya. Teknologi itu pula yang sebenarnya menghancurkan sih. Jadi istilahnya menghoakkan. Hoak itu kan jadi istilahnya memfitnah, jadi jatuhnya fitnah. Seperti itu ada potongan-potongan, kemudian dibilangnya adalah ada barcode, kemudian ada chip dan sebagainya dan lain-lain. Gini, Bro Daniel. Jadi istilahnya gini, ini kan tubuh. Ini tubuh kita. Tubuh kita nanti yang ujung-ujungnya adalah kita menjadi debu, kita kembali ke tanah. Betul. Setuju? Nah, Setuju. ketika jadi istilahnya tubuhnya balik ke tanah, rohnya kita kan ke atas, Bro Daniel. Jadi istilahnya kita dipanggil, kita di ruang tunggu untuk dipanggil. Kemudian kan pada saat itu kan ada nanti ujungnya di 1000 tahun yang akan datang adalah ada yang namanya rapture dan sebagainya, dan akhirnya ada kembali ke tubuh kemuliaan, jadi kembali ke tubuh dan kemudian seperti itu. Sebenarnya itu mereka yang tentang dahi, tentang masukin chip, tentang dahi dan lain-lain itu di ayat di Ulangan, dari awal di Ulangan 6, Bro Daniel. Saya sih ini saya ada catatnya. Ulangan 6 ayat 8. Nah, dari sini diambilnya nih. Saya bacain ya, Bro Daniel ya. Boleh. Silakan, Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, nah, ya kan? Betul. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ujung-ujungnya inilah yang dijadikan di seperti 6 ini yang akan diikatkan ini. Jadi seperti kisah yang waktu perjanjian lama. Sebenarnya ini perjanjian lama adalah mengisahkan adalah bahwa kita sebagai orang percaya harus menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allahnya Allah besar. Tuhan itu Esa, ya kan? Nah, ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Next, berikutnya, apa yang harus kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, ini ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya dengan doa, ya. Nah, di ayat 8 baru tertulis, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kita harus lihat sebelum ayat 8 ini kan harus lihat ayat sebelumnya dan harus lihat ayat setelahnya. Nah, artinya adalah kita harus mengajarkan kepada anak cucu kita, Bro Daniel, kita harus memberikan dia firman Tuhan, maksudnya kasih ajaran tentang firman Tuhan rohani, sampai menempelkan di jidat. Artinya gini loh, ingat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus. Seperti itu.
Jadi dimanapun, mau kapanpun, mau di perjalanan di mana saja, kamu harus tahu. Ingat, di sini ada Tuhan Yesus, ini ada Tuhan Yesus. Itu aja sebenarnya. Bukan arti kata, oh itu nanti akhir zaman ada chip masuk ke dalam kita, ini chip. Iya, kita nggak ada yang tahu, Bro Daniel. Karena tanpa disadari, kita sendiri kan sudah pakai barcode, Bro Daniel. Kiris, bener nggak? Betul. Barcode. Nah, tanpa disadari kan kita teknologi informasi. Emang kita, kalau misalkan memang kita nggak mau pakai barcode, kita ke hutan. Ke hutan udah nanam, bercocok tanam seperti itu kan. Memang sih ujung-ujungnya memang awalnya kan juga memang bercocok tanam kan, seperti kain Habel kan bercocok tanam. Kemudian ya istrinya kan kita kan udah diberikan kepintaran, hikmat Tuhan, akal budi yang sehat. Nah, kita yang lakukan apa? Ya kita lakukan karena teknologi informasi ini makin lama makin maju dan sebagainya, ya kita gunakan itu, tetapi berhikmat, Bro Daniel. Kita berhikmat seperti itu. Wow. Nah, Luar biasa. nah kan benar. Nah, tentang chip ya yang divaksin itu sebenarnya itu adalah hoax sih. Tidak benar gitu loh. Tidak benar. Karena kalau chip itu nggak mungkin yang memang kan chip itu agak besar ya. Itu kan jarum suntiknya jarum suntik biasa, Bro Daniel. Jadi istilah kata kalau ketika disuntik itu cairan sih sebenarnya. Tidak ada yang dibilang chip itu. Ada sih, ada salah satu jemaat juga tanya saya, Bro Daniel. Pak, Bapak disuntik gak? Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Kan saya tanya. Iya, Bapak suntik gak Pak? Saya bilang, ya saya akan disuntik. Saya vaksin, saya mau divaksin. Saya nggak divaksin karena waktu Februari saya sempat kena, Bro Daniel. Saya belum sempat kena. Tetapi saya sebentar lagi juga mau divaksin. Akhirnya kemarin ini saya juga udah vaksin kan, vaksin pertama. Kemudian saya bilang sama si ibu itu, Bu, Ibu jangan termakan hoax tentang barcode, tentang sebagainya. Iya Pak, kan firman Tuhan nggak boleh seperti ini. Seperti apa, nanti ada kita lebih mendewakan vaksin lah seperti itu. Loh, saya bilang bukan mendewakan vaksin. Saya bilang ini vaksin ini seperti kayak cacar, campak, kan polio kan dulu kata vaksin polio kan masih inget ya Bro Daniel. Itu kan disuntik semua vaksin polio, iya kan. Nah itu kan semua dari kecil, kita dari kecil itu sudah hidup memang dari vaksinasi. Bukannya sekarang ini karena vaksin ada vaksin apa COVID, jadi kayaknya hal baru. Enggak. Saya bilang sama ibunya seperti itu. Tidak, ini vaksin biasa, Bu. Betul. Gitu loh. Yes. Akhirnya dia, berarti Bapak boleh ini ya Pak ya? Boleh ya Pak vaksin? Ya boleh lah Bu. Boleh lah. Saya bilang, justru kalau ibu nggak vaksin, justru bisa worry. Saya seperti bilang seperti itu. Karena kondisinya kan semakin lama semakin kita nggak menentu, Bro Daniel. Yang lebih baik kita lakukan yang kalau udah pemerintah sediakan, vaksinasi gratis, ya kenapa sih nggak dipakai gitu loh dengan baik seperti itu. Benar. Wow, luar biasa sekali. Ada Kak pesan-pesan yang ingin Pastor sampaikan gitu sebagai closing statement untuk semua yang sedang nonton mungkin pada malam hari ini, Pastor, menghadapi hari-hari ke depan ini, Pastor? Ya, kalau hari-hari ke depan pesan saya nggak ada lebih, nggak ada kurang. Seperti orang yang memang orang percaya ya, yaitu pertama adalah diam dulu, kita diam, tenang. Ketika ada masalah seperti badai masalah ini, kita perlunya diam, tenang. Karena kalau misalkan kita gerabak kerubuk, kita pusing, kemudian kita aduh besok mau makan apa, tetapi ingatlah Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Bisa tambahkan bukan hanya materi tetapi kesehatan, kemudian dan lain-lain ya, mungkin ada Tuhan ada jalan keluar. Kemudian janganlah engkau juga, di ayat berikutnya juga dikatakan, janganlah engkau memikirkan hal-hal yang besok ya. Kesusahannya hari ini ya besok ya beda lagi seperti itu. Jadi istilah kata kita perlu diam, tenang, kita berdoa,
dan berjaga-jaga. Itu yang kita harus lakukan. Kemudian ketika itu ada suatu hikmat, pasti ada hikmat Tuhan turun pada kita. Kita action, kita doakan, kita action. Kemudian kita juga mengucap syukur, Bro Daniel. Kemudian kita juga tidak termakan hoax daripada teknologi informasi. Jangan teknologi informasi yang saat ini juga kita sedikit-sedikit. Nah, ini yang juga berbahaya, Bro Daniel. Istilah kata, jangan terlalu banyak melihat artikel-artikel yang membuat, kalau iman Anda tidak kuat, jangan lihat artikel-artikel yang was-was gitu loh. Waduh, Betul. berapa orang nih hari ini mati nih. Hari ini meninggal berapa? COVID berapa banyak? Itu jangan. Kalau Anda nggak kuat, nggak usah lihat itu. Hal-hal yang itu. Lihatnya yang baik-baik, happy-happy aja. Berdoa, happy-happy aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita happy-happy, nah itu adalah obat. Dan yakin dan percaya kita semua pasti bisa melewati badai masalah. Pasti bisa melewati semua hal-hal krisis dan sebagainya. Bro Daniel, ingat di dalam Tuhan. Yes, dahsyat. Pastor, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sharingnya. Thank you. Mungkin sebelum aku minta tolong Pastor untuk tutup kami dalam doa, izinkan aku sedikit saja merangkum pembicaraan kita. Boleh, sebelum peneguhan. Teman-teman yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Aku yakin jika teman-teman mungkin melihat ini pada saat ini atau mungkin melihat tayangan ulangnya nanti, aku percaya tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan mempunyai pesan khusus di balik talk show ini bagi kehidupan teman-teman semuanya yang sedang melihat atau yang akan melihat nanti. Teman-teman, ingatlah ketiga hal paling utama dalam kehidupan ini. Tuhan dapat memanggil siapa saja dalam waktu dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak melulu harus dalam keadaan tertentu, tetapi waktu Tuhan untuk memanggil kita menjadi anaknya, menjadi seorang hambanya itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dalam kondisi situasi apapun. Dan yang kedua adalah belajarilah untuk melihat hal-hal baik yang dapat diambil selama pandemi ini. Aku yakin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi tentang berbagai macam hal baik yang dapat kita lihat di dalam pandemi ini. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, sekali lagi aku mau mengingatkan bagi kita semua, berusahalah untuk melakukan sesuatu selama pandemi ini. Jangan hanya karena pandemi kita menjadikan itu sebagai satu alasan, sebagai satu hal, kita hanya mau duduk di rumah saja, kita hanya mau berdoa dan berharap saja sama Tuhan, mengangkat tangan saja. Tidak ada yang salah dengan berdoa, mengangkat tangan dan berharap pada Tuhan, tetapi kita sebagai manusia, pergunakanlah akal budi kita dengan baik, pergunakanlah hikmat kita dengan baik. Sebab jika kita tidak menggunakannya, sama saja seperti kita sedang mempermalukan Tuhan. Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, diberikannya untuk kita berpikir, untuk kita berbuat sesuatu dan berkarya. Bukan untuk kita hanya menyia-nyiakannya saja dan tidur-tiduran atau santai-santai saja dan berharap ada berkat, ada uang yang turun dari langit. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi saya himbau, apapun yang dapat teman-teman lakukan, pastikanlah engkau berbuat sesuatu dan mencoba terus. Mungkin jika belum berhasil, coba lagi. Jangan pernah menyerah, sebab aku yakin dan percaya jika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih-lebih besar lagi daripada apa yang engkau pernah pikirkan. Pastor Timotius, dengan segala hormat, boleh aku minta tolong tutup kami dalam doa. Yes. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini hamba bersama Bro Daniel ya Bapak datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapak, mengucap syukur bahwa acara live streaming ini boleh ada, bila mana boleh ada karena anugerah-Mu ya Bapak. Biarlah live streaming ini ya Bapak, biar bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak buat banyak orang, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Hamba berdoa untuk Bro Daniel bersama keluarga semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan juga dalam bisnis juga Bro Daniel diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau berkati setiap pemirsa live streaming dimanapun yang berada. Hamba yakin dan percaya dalam pandemik ini memang sungguh-sungguh menekan kita untuk beriman pada Tuhan. Ketika kita bersandar dan hanya fokus kepada Tuhan dan hanya mengharapkan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Timotius yang telah melayani kami pada malam hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati keluarganya berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati anaknya, Kau berkati istrinya Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat-hikmat yang baru, kebijaksanaan yang baru senantiasa Kau curahkan, pengurapan yang baru senantiasa Kau curahkan atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang dikerjakannya senantiasa berhasil kemanapun dia melayani Tuhan. Tanda-tanda heran mujizat senantiasa menyertai hamba-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupannya, keluarganya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas Pastor Timotius dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sampai jumpa kembali. God bless you. Ya. Terima kasih God bless teman-teman semua. you. Terima kasih. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Kalau nggak penting-penting, please jangan keluar rumah. Aku Daniel pamit undur diri. Kembali lagi minggu depan jam 7 sore. Good night. God bless you all. Bye-bye.